Shalom. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, pernahkah engkau merasa seperti berjalan di tempat, melangkah, tapi seolah tidak maju-maju, bekerja keras, tapi hasilnya tidak terlihat, berdoa, tapi keadaan tidak berubah? Langkah-langkah kecil itu terasa begitu kecil, tidak berarti. Apalagi jika dibandingkan dengan orang lain yang seolah melesat jauh meninggalkan kita. Ada masa ketika kita bertanya, Tuhan, apa gunanya semua ini? Apa langkah kecilku hari ini berarti sesuatu di matamu? Perasaan ini sangat manusiawi. Kita ingin melihat hasil, kita ingin dampak yang nyata. Tapi Tuhan sering bekerja dengan cara yang berbeda. Ia tidak selalu bekerja melalui hal-hal besar dan spektakuler. Justru seringkali, di balik langkah-langkah kecil yang tidak kita sadari, Roh Kudus sedang melakukan pekerjaan besar. Alkitab penuh dengan contoh bagaimana Tuhan menghargai hal-hal kecil. Seorang janda miskin memberi 2 peser uang terkecil. Dan Yesus berkata bahwa ia memberi lebih banyak dari semua orang kaya. Markus 12, ayat 41-44. Seorang anak kecil memberikan 5 roti dan 2 ikan, makanan bekalnya sendiri. Dan Yesus memakainya untuk memberi makan ribuan orang. Yohanes 6, ayat 9. Segenggam tepung dan sedikit minyak seorang janda di Sarfat cukup untuk 1 kali makan terakhir, menjadi sumber berkat yang tidak pernah habis selama masa kelaparan. 1 Raja-Raja 17 ayat 12-16. Zakharia 4 ayat 10 berkata, sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil? Ayat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah memandang remeh awal yang kecil. Setiap pohon besar pernah menjadi biji kecil yang ditanam. Setiap gedung pencakar langit pernah menjadi gambar di atas kertas. Setiap pelayanan besar pernah dimulai dengan 1 langkah kecil ketaatan. Dalam Matius 13 ayat 31-32, Yesus menggambarkan kerajaan surga seperti biji sesawi yang terkecil dari segala biji. Tetapi, ketika tumbuh menjadi pohon, burung-burung bersarang di cabang-cabangnya. Kerajaan Tuhan tumbuh dari hal-hal kecil, dan Roh Kudus adalah ahli dalam menumbuhkan hal-hal kecil menjadi sesuatu yang besar. Kisah nyata Lailia Strotter dan lukisan-lukisan kecil yang mengubah banyak jiwa. Salah satu kisah paling indah tentang bagaimana Roh Kudus bekerja melalui langkah-langkah kecil adalah kisah Lailia Strotter, misionaris asal Inggris yang melayani di Aljazair pada abad ke-19. Kisahnya terdokumentasi dalam biografi A Passion for the Impossible dan baru ini populer melalui dokumenter Many Beautiful Things. Lailias adalah seorang seniman berbakat. Di usia mudanya, ia sudah dikenal sebagai pelukis dengan masa depan yang cerah. John Ruskin, kritikus seni paling berpengaruh di era Victoria, melihat bakatnya dan berkata bahwa Lailias bisa menjadi salah satu pelukis terbesar di Inggris jika ia serius menekuni seni. Tapi Lailias memiliki panggilan lain. Ia merasa Tuhan memanggilnya untuk melayani di Aljazair, tempat yang saat itu dianggap sebagai tanah tandus bagi Injil. Ia meninggalkan karier seninya yang cemerlang, menukar kuas dan kanvas dengan kehidupan di padang pasir. Di Aljazair, Lailias menghadapi tantangan luar biasa. Bahasa asing, budaya yang asing, dan hati orang-orang yang keras terhadap Injil. Langkah awalnya terasa sangat kecil. Ia belajar bahasa Arab dengan susah payah. Ia berjalan kaki dari desa ke desa, berbicara dengan para wanita yang jarang bertemu orang asing. Ia membuka taman kanak-kanak, merawat orang sakit, melakukan pekerjaan-pekerjaan kecil yang tidak terlihat. Tapi Lailias tetap setia. Dan di sela-sela pelayanannya, ia melakukan satu hal kecil lainnya. Ia menggambar, bukan lagi lukisan besar untuk pameran seni, tetapi sketsa kecil di buku catatannya. Ia menggambar bunga-bunga padang pasir, pemandangan Aljazair, wajah-wajah wanita yang ditemuinya. Perlahan, ia mulai menuliskan renungan-renungan kecil tentang kasih Tuhan, disertai ilustrasi sederhana dalam bahasa Arab. Sketsa-sketsa kecil itu dibagikan kepada orang-orang yang ditemuinya. Wanita-wanita yang tidak bisa membaca, bisa mengerti kasih Tuhan
melalui gambar-gambar itu. Orang-orang yang tidak mau mendengar khotbah terbuka hatinya melihat keindahan yang dilukiskan Laelias. Langkah kecilnya dalam menggambar menjadi jembatan Injil yang luar biasa. Laelias melayani di Aljazair selama hampir 40 tahun. Sampai akhir hayatnya, ia tidak pernah menjadi misionaris terkenal seperti Hudson Taylor atau David Livingstone. Ia tidak membangun gereja besar atau organisasi raksasa, tapi melalui sketsa kecilnya, ribuan jiwa mendengar tentang Yesus, dan setelah kematiannya, karya-karya kecilnya terus menginspirasi banyak orang. Dalam salah satu tulisannya, Laelias berkata, "Jangan pernah meremehkan kekuatan dari hal-hal kecil yang dilakukan dengan kasih yang besar. Roh Kudus dapat mengambil satu tetes air dan menjadikannya lautan berkat." Dari kisah Laelias, kita belajar bahwa Roh Kudus tidak memerlukan panggung besar untuk bekerja. Ia bekerja melalui kesetiaan pada hal-hal kecil. Ia bekerja melalui doa-doa singkat yang tidak terdengar orang. Ia bekerja melalui senyum yang kita berikan pada tetangga. Ia bekerja melalui pekerjaan kantor yang kita lakukan dengan jujur. Ia bekerja melalui sketsa-sketsa kecil yang dibuat dengan kasih. Dalam Yohanes 14 ayat 26, Yesus berjanji, penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus adalah guru yang sabar. Ia tidak terburu-buru. Ia senang mengajar kita langkah demi langkah, hari demi hari, melalui hal-hal kecil dalam hidup. Rasul Paulus mengingatkan dalam 1 Korintus 3 ayat 6-7. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Kita mungkin hanya menanam benih kecil atau hanya menyiram sedikit, tapi Roh Kudus yang memberi pertumbuhan, dan Ia mampu menumbuhkan benih kecil menjadi pohon yang rindang. Mungkin hari ini engkau merasa langkahmu kecil. Mungkin engkau bertanya, apakah yang kau lakukan berarti? Mungkin engkau tergoda untuk membandingkan dengan orang lain yang kelihatan lebih berhasil. Dengarlah, Roh Kudus sedang bekerja di tempat yang tidak kau lihat. Ibarat sebuah pohon yang terlihat adalah batang dan daun yang tumbuh lambat, tapi di dalam tanah, akar-akarnya sedang menjalar kuat, mencari sumber air, mempersiapkan pohon itu untuk bertahan dalam badai. Pekerjaan yang tidak terlihat itu sama pentingnya dengan yang terlihat. Dalam 2 Korintus 4 ayat 17-18, Paulus menulis, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Yang kelihatan, langkah kecilmu, pekerjaan rutinmu, pelayanan sederhanamu. Yang tak kelihatan, apa yang Roh Kudus sedang kerjakan di balik semua itu. Dan yang tak kelihatan itulah yang kekal. Laelias Trotter meninggal pada tahun 1928 di sebuah desa kecil di Aljazair. Di akhir hidupnya, ia masih menggambar sketsa-sketsa kecil dengan tangan yang mulai lemah. Ia tidak pernah menjadi terkenal di dunia, tapi di surga ada ribuan jiwa dari padang pasir yang menyambutnya dengan sukacita. Jiwa-jiwa yang mendengar tentang Yesus melalui sketsa-sketsa kecil yang ia buat dengan kasih. Mungkin hari ini engkau merasa seperti Laelias, melakukan hal-hal kecil yang tidak dilihat orang, melayani di tempat yang tidak diperhatikan, melangkah dengan langkah-langkah yang terasa lambat. Tapi percayalah, Roh Kudus sedang bekerja besar di balik langkah-langkah kecilmu. Setiap doa yang kau panjatkan, Roh Kudus sedang menggerakkan hati seseorang. Setiap kebaikan kecil yang kau lakukan, Roh Kudus sedang menabur benih yang kelak tumbuh. Setiap kesetiaan dalam hal kecil, Roh Kudus sedang membangun karakter Kristus dalam dirimu. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11.
Pada waktu Tuhan, langkah-langkah kecilmu akan terlihat buahnya. Pada waktunya, pekerjaan Roh Kudus yang tersembunyi akan dinyatakan. Maka, teruslah melangkah. Jangan remehkan langkah kecilmu hari ini, karena di baliknya, Roh Kudus sedang melakukan pekerjaan besar yang kelak akan kau lihat dengan takjub. Dan langkah kecil berikutnya dapat kau lanjutkan sekarang, dengan keyakinan bahwa Roh Kudus, pekerja besar itu, sedang menyertainya. Amin.